Ribuan desa wisata telah berpartisipasi dari 34 provinsi di Indonesia, membangkitkan semangat di negeri ini. Bersatunya kekuatan, eratnya langkah bersama, bersinergi indah untuk satu tujuan. Kucur Peluh ini takkan sia-sia. Tekad bulat dan penuh harapan terjalin dalam cinta. 50 desa wisata terbaik telah menunjukkan pesonanya. Perjalanan panjang penuh cita demi wujudkan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya saing global, dan berkelanjutan. Harapan ini telah menjadi nyata. Satu hati, satu doa, satu rasa, dan satu jiwa. Dari desa untuk Indonesia bangkit. Inilah Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, bersada bermandi cahaya, gemilang oh tanah air betanan elok rupawan. Inilah senandung pujaan. Cinta, cinta, cinta Indonesia, laut dan biru terbentang, di langit berterangan bintang benderang. Oh ibu pertiwiku nan elok rupawan, inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisik burikan, syahduan suara seruling. Kalau malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, oh, cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu betakan menyatu, padamu betakan setia membela. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu betaklah menyatu, padamu betakan setia membela. Oh tanah tumpah darah dan suci mulia, inilah janjiku padamu. Inilah rumahmu kawan, yo, dimana beragam langgam riang berdendang, bagai orkestrasi negara agama Nusantara. Asik tiada cara, negeri kaya raya akan budaya. Mari berbagi cinta dan saling jaga dengan desa wisata Indonesia mendunia. Cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu betaklah menyatu, padamu betaklah setia membela. Oh tanah tumpah darah dan suci mulia, inilah janjiku padamu. Tanah tumpah darah dan suci mulia, inilah janjiku padamu. Inilah janjiku padamu. Inilah
Indonesia. Selamat malam Pak Menteri. Wah, siap. Selamat malam Bapak. Malam. Assalamualaikum. Is the best. Weh, mantap top, mantap is the best. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Dewi, senang banget tadi kita lihat Mas Menteri main Taganing, boleh tepuk tangannya dong. Keren banget. Mas Menteri tahun lalu nyanyi, sekarang main Tagani. Bener nih kayaknya. Ntar main tenis sama saya, jadi nggak nih? Jadi dong. Dan terinspirasi sama Pak Menteri PUPR. Oh siapa Pak Suki? Walaupun ahlinya masih beliau, kalau urusan menggebuk drum, tapi tadi mohon izin Pak Mendagri, Pak Wamendes, saya Pak Tito, mencoba Tangganing. siap. Ini dari tempat bos saya, Pak Menko Luhut. Dari Binsar ini, Panjaitan. Toba. Dari Sumatera Iya. Utara. Tepuk tangan dong, luar biasa. banget. Yang pasti pada malam hari ini sebagai hadiah nih ya untuk Mas Menteri yang sudah sangat luar biasa membuka malam hari ini. Boleh dong saya pantun dulu ya Mas Menteri. Lanjut. Ini dia. Cerdas cermat di Kediri, abis itu jalan-jalan ke Indramayu. Cakep. Selamat untuk Mas Menteri dari kami Sidorayu. Yeay. Enak banget berarti kalau ketemu orang Betawi ya. Cuman pantun dong disebut cakep. Iya. Gak usah dandan, gak usah dandan. Bener. Tahu gak sih kenapa tadi kita ngasih selamat ke Mas Menteri? Tahun lalu kan targetnya udah 700 desa wisata Ayu Dewi. Dapatnya lebih Iya. loh, target 700 tapi dapatnya 1.831 desa wisata. Tepuk tangan dong, keren banget. Dan tahun ini Tahun ini targetnya 3.000 desa wisata dapatnya. hampir 3.500. Hebat. 3.519 desa wisata yang ikut dalam anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi Keren banget. dari 34 provinsi di Indonesia dan Mas Menteri kan selalu ke sana langsung kan? Iya, langsung. Luar Dan- biasa langsung ngunjungin. Tapi saya bingung deh Mas Menteri, saya mau nanya. Kan misalnya pagi nih di Indonesia Timur, entar siang di Indonesia bagian tengah, entar sore di Indonesia Barat. Vitaminnya apa sih Mas? Vitaminnya banyak jamu. Oh. Karena di setiap desa wisata itu punya jamu-jamu yang hebat. Tuh luar biasa, berarti selain memajukan desanya tapi memajukan juga perekonomian yang ada di situ ya Mas Betul Menteri ya. banget. Jamu lagunya S12. 1 jam saja ku telah bisa mencintai jamu. Kamu. Kamu. Astaga, Mohon maaf ya. astaga, ya ampun. Oke. Salah ya, salah. Salah. Mohon maaf ya. Kalau gitu Mas Menteri boleh menyapa semua tamu istimewa kita yang sudah hadir. Silakan, Ya, Mas saya Menteri. pertama tentunya sangat tersentuh karena kita kedatangan Menteri Dalam Negeri kita, Bapak Tito, yang sudah menggunakan busana kedesaan karena pakai sendal. Wih. Jadi kan itu tadi busana yang kedesa-desaan dan Betul. beliau sangat nyaman dengan Desa Wisata Bahari karena bajunya ini pantai Bahari. Selanjutnya sahabat saya yang saya juga sangat tersentuh karena di salah satu desa wisata Sungai Kupah di Kalimantan Barat kita kunjungi, terus ada masyarakat desanya menginginkan jalannya dibangunkan karena tidak terlalu baik. Pak Menteri PUPR langsung turun tangan dan jalannya langsung dalam waktu kurang dari 3 bulan sudah terbangun dengan baik. Silakan berdiri Masya Pak Allah. Bas. Luar Pak biasa. Basuki. Ini sudah ada drumnya tapi dia mengancam akan pulang kalau disuruh main drum. Tapi kita lihat nanti bagaimana Raffi dan Ayu merayu Pak Menteri PUPR untuk menggebuk drum itu. Aduh. Kalau nggak ada drum, Nggak ada drum kurang. nanti kurang jedes gitu Pak. Juga hadir di sini sahabat saya Wakil Menteri Desa Pak Budi Ari Setiadi, kita panggilnya Mas Munce. Terima kasih Pak Wamendes Keren yang telah bajunya. hadir. Super banget dan tentunya ada beberapa gubernur yang sudah hadir di sini, Bapak Gubernur Banten, Bapak Wakil Gubernur DIY, Wakil Gubernur Bali, para pejabat yang sudah hadir di sini dan semua yang telah hadir di sini. Dan desa wisata ini adalah bagian daripada pembangunan kita yang berkelanjutan, SDG, Sustainable Development Goals. Nah. Wow, SDG luar biasa banget nih. Tapi mohon izin nih Mas Menteri, kalau penilaiannya nih ada yang berubah nggak dari tahun lalu Ya. untuk anugerah desa wisata di tahun ini? Tahun ini tadi Pak Mendagri ngingetin toilet penting, jadi tetap Siap. toilet ada, tapi CHSE ya Mas Menteri ya. CHSE, Iya, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kita tambah juga kelembagaan. Jadi setiap desa wisata itu juga harus di SK-kan oleh para bupati. Makanya kita juga punya bupati-bupati yang hebat hadir di sini dari seluruh wilayah Indonesia. Luar biasa. Bupati dan wali kota. Wah, ini berarti semua orang-orang hebat ada di ruangan ini. Tapi saya mau tanya nih, gimana sih Mas Menteri ini bikin acara Iya.
sekeren ini, sehappening ini, sekekinian ini di kantor sendiri, di gedung Kemenparekraf. Ini gimana persiapannya? Saya dengar juga di depan ya. Dari tadi pagi, bener gak nih? Semua UMKM tuh ada di semua lapangan parkir tuh 34 provinsi. Bener, Tepuk tangan Ayu dong Dewi. buat Mas Menteri. Mas Menteri ini bukan cuman sampai dia berarti kalau ke desa-desa itu ketemu dari kelas kepala desa diketemuin. Kepala desa. Semua layernya. Bupati, wali kota, semua. Gubernur, semua ditemuin. Karena memang di tingkatan desa ini para kepala desa, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, juga ketua Pokdarwis, kelompok masyarakat sadar wisatanya ini yang sangat menentukan. Jadi saya ingin mereka menjadi bagian dari ini semua, makanya kita undang mereka live di depan. Jadi mereka juga melihat Mbak Ayu dan Kang Raffi di sini. Nanti kalau keluar juga disapa. Dan yang menarik juga produk-produk ekonomi kreatifnya ditampilkan dan ini menjadi sebuah festival. Betul dan sekali. inovasi kita alhamdulillah kolaborasinya dapat dan kita beradaptasi juga dari kementerian lembaga pada hadir di sini selain pejabat dari Kemenparekraf yang full tim di sini lengkap, juga ada dari kementerian dan lembaga lain dan juga ada dari putri-putri Indonesia yang hadir. Silakan berdiri dari Putri Indonesia. Halo. Terima kasih. Sebentar. Ini bakal jadi duta-duta pariwisata desa Ini. wisata. Raffi, Semangat, begitu ada semangat. Putri Indonesia, Raffi langsung halo. Semangat. Beda ya cara. Oh, Raffi gitu ya? Ya, cara menyapanya beda. Tadi Kalau aku bilang biasa, aja kalau aku loh. biasa. Sama, sebenarnya bapak-bapak juga semangat, tapi kan takut nih sama istri. Kalau saya kan istri mumpung di rumah lagi nidurin anak. Beda loh langsung lo nyapanya. Ya, Cantik-cantik sekali, boleh tepuk makasih tangan ya. untuk putri-putri kita. Ini luar biasa loh Waduh, putri-putri Indonesia. semangat. Yang juga nggak hanya beauty tapi brain dan behaviornya juga ada. Tapi ini memang kolaboratif yang sangat luar biasa. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih untuk Mas Menteri yang selalu semangat berbagi kasih. cerita, Terus. berbagi semangatnya juga, motivasinya. Untuk itu kami persilakan untuk kembali. Terima kasih juga supportnya Mbak Ayu dan Kang Raffi walaupun honornya sedikit di diskon. Tapi tetap masih mau untuk hadir di sini. Ini merupakan itu, Kang. Kalau sebuah Raffi sih- dukungan buat desa wisata kita ke depan. Kasih, Sukses Mas untuk Menteri. Ayu dan Raffi. Terima kasih. Terima kasih dan selamat menikmati Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Tepuk tangan untuk Sandiaga Uno, Mas Menteri kita yang luar biasa. Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi. Biar Sobat Parekraf dan juga hadirin yang ada di sini nggak penasaran lagi. Sekarang akan kita langsung panggilkan pembacaan. Penghargaan untuk klasifikasi Desa Wisata Rintisan, Desa Wisata Berkembang, dan Desa Wisata Maju. Selamat malam. Nah malam ini Pak VJ. Pak VJ kan ya biasanya dipanggilnya Pak ya? Inspektur VJ. Siap. Kan Bapak sering terjun langsung ke desa wisata Pak. Jadi menurut Bapak apa sih yang paling berkesan di desa wisata itu Pak? Kalau ditanya apa yang paling berkesan, setiap desa dari 50 desa ini punya kesan tersendiri. Keindahan alamnya. Dan satu lagi yang paling penting adalah keanekaragaman budayanya. Pokoknya kalau di desa wisata bisa bikin tenang. Oke. Kalau bahasa anak sekarang jujur Li, di desa wisata itu kita bisa healing. Wih, Setuju? Pak. Setuju. Kalau gitu jujur Li nih Pak, saya jadi pengen ikut keliling ke desa wisatanya. Kalau gitu langsung aja mungkin kita umumkan peraih penghargaan 5 terbaik Desa Wisata Rintisan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 yang adalah Peraih penghargaan 5 terbaik kategori Desa Wisata Rintisan. Juara Harapan 2, Desa Wisata Buwun Sejati, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Juara Harapan 1, Desa Wisata Kampung Melayu BML, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Juara 3, Desa Wisata Hanjeli, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Juara 2, Desa Wisata Tirta Agung, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Juara 1, Desa Wisata Sembungan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Baik, selanjutnya peraih penghargaan 5 terbaik Desa Wisata Berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 adalah
Peraih penghargaan 5 terbaik kategori Desa Wisata Berkembang. Juara Harapan 2, Desa Wisata Pulau Sapi, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Juara Harapan 1, Desa Wisata Pandean, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Juara 3, Desa Wisata Widosari, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 2, Desa Wisata Uma Uta, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Juara 1, Desa Wisata Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya kita umumkan peraih penghargaan Desa Wisata Maju Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 adalah peraih penghargaan 5 terbaik kategori Desa Wisata Maju. Juara Harapan 2, Desa Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Juara Harapan 1, Desa Wisata Kampung Ugar, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Juara 3, Desa Wisata Unisan, Kabupaten Bangli, Bali. Juara 2, Desa Wisata Sudaji, Kabupaten Buleleng, Bali. Juara 1, Desa Wisata Semen, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kami mohon untuk naik ke atas panggung, peraih penghargaan 5 terbaik klasifikasi Desa Wisata Rintisan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Luar biasa. Sudah ada di atas panggung semuanya para juara-juara. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Aristiadi, untuk naik ke atas panggung, Pak. Monggo. Silakan, untuk menyerahkan Bapak. piala. Tepuk tangan untuk Pak Budi Aristiadi. Mudah-mudahan desa-desa yang ada di Indonesia semuanya terpacu untuk membuat desanya menjadi desa wisata, dicintai oleh masyarakat. Ya. Dan bisa mendatangkan orang-orang pengen datang ke desa tersebut. Baik lokal maupun internasional. Ya, ini Pak, Selamat, ya. selamat. Kita foto bersama. Yes. Silakan. Foto bersama dengan Bapak Budi Aristiadi dan juga pembaca nominasi. Terima kasih sekali lagi Ucapkan. ya Pak Budi. Wah, Pak Budi Aristiadi yang sudah berkenan memberikan piala kepada para peraih penghargaan. Ya benar AA, dan yang pasti sudah dapat piala, senang banget ya. Untuk selanjutnya kepada para peraih penghargaan 5 terbaik Desa Wisata Berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Dan kami harap kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Yang terhormat Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, untuk menyerahkan piala kepada peraih penghargaan 5 terbaik Desa Wisata Berkembang. Boleh tepuk tangan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Ya, luar biasa. Ini lagi dibagiin pialanya yang pasti jadi kebanggaan. Pasti nanti dipajang di balai kotanya ya Pak ya, di desanya deh. Tempat kepala desanya atau di tempat-tempat wisatanya. Silakan berfoto bersama. Ya. Yeay, oke. Izin Bapak, boleh memberikan sedikit Boleh sedikit, sambutan. ya, sepatah dua patah Nggak main kata. drum Pak, nggak main drum. Ini disuruh Pak Sandiaga Uno Pak. Saya, ampun Pak. Izin Pak. Siap Pak. Oke Pak, luar biasa ini Menparekraf sekarang ini memang beda dengan yang lain, yang dari dulu. Ya. Bayangkan itu ada 3.500 desa dikunjungi satu persatu tanpa wakil. Tidak pernah diwakilkan. Apakah ada ratas atau sidang kabinet, selalu beliau pasti menyempatkan untuk mengunjungi semua desa. Oke, terima kasih sekali lagi, selamat kepada para penerima penghargaan. Dan ini bukan main-main. Saya kira dari sekian banyak desa, Bapak hanya 5 pemenangnya. Ya kan? Hanya 5 dari sekian banyak desa yang dikunjungi yang masuk dalam ADWI ini.
Jadi selamat, mudah-mudahan ini menjadi promosi bagi desa bapak-bapak sekalian untuk bisa dikunjungi. Karena begitu dikunjungi, pasti kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Basuki Hadi Mulyono. Persilahkan Tepuk tangan kembali. untuk Bapak Basuki, luar biasa. Dan juga para pemenang atau peraih penghargaan, kami juga persilahkan untuk kembali ke tempat. Luar biasa ya, bener loh kalau misalnya adwinya udah meningkat kan, UMKM di sekitar desa wisatanya juga meningkat, roda perekonomian Indonesia juga makin berputar, luar biasa. Luar biasa, pastinya ya, senang sekali. Dan selanjutnya kami juga ingin mengundang ke atas panggung peraih penghargaan 5 terbaik Desa Wisata Maju Anugerah Desa Wisata 2022. Dan mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Dengan hormat kami mohon untuk naik ke atas panggung Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian. Pak Tito juga memberikan penghargaan. Jadi tambah semangat nih yang di online-online yang pengen aduh semoga desa aku dapat gitu. Betul. Bisa ketemu bapak-bapak menteri di sini terus dimotivasi secara langsung. Proud gitu Pak kalau kata anak sekarang. Oh proud. Respect. Silakan foto bersama monggo Pak Tito. Tito di tengah Pak, izin. Setelah foto bersama Pak Tito, tadi Pak Sandiaga Uno bisikin ke saya juga, mohon izin Pak Tito setelah foto memberikan kata sambutan. Iya sedikit dong, sambutan. Siap. Terima kasih. Izin Bapak. Siap. Selamat buat Pak Raffi. Selamat lagi. Sama Mbak Ayu. Iya. Dipilih jadi MC. Iya. Udah 2 tahun berturut-turut Pak. Alhamdulillah. Bapak lebih hebat lagi karena terpilih dari sekian ribu MC yang ada. Iya Pak. Aduh. Terima kasih Pak Tito. Harusnya ada penghargaan setelah ini adalah MC wisata. Gitu. Iya benar juga. Terima kasih Pak Tito. Baik, saya terus terang saya menyampaikan penghargaan dan hormat saya yang sangat tinggi kepada rekan saya Pak Sandiaga Uno, Menparekraf, karena ini pasti akan memotivasi rekan-rekan para kepala desa, semua desa Indonesia. Ini memang betul Bapak Presiden memiliki visi yang sangat besar sekali terhadap desa, karena kita tahu bahwa banyak daerah negara-negara yang sudah mulai urban oriented. Seperti Jepang itu semuanya udah lari, hampir 70% penduduknya lari ke kota. Tokyo, Kyoto, Osaka. Ya. Kemudian desa yang ditinggalkan. Nah kemudian yang kedua selain urbanisasi, kalah nanti bersaing dengan orang kota. Orang kota aja pinter-pinter, sekolahnya bagus, akhirnya ya gitulah di kota akhirnya banyak nggak bekerja. Ya. Nah yang kedua adalah membuat pemerataan pembangunan dan desa menjadi pusat-pusat ekonomi baru. Nah ini tidak main-main. Yang pertama dikerjakan adalah adanya lahir Undang-Undang Desa 2014. Yaitu desa yang tadinya hanya komunitas menjadi unit pemerintahan terkecil di Indonesia. Yang diakui sudah secara hukum. Yang kedua adalah itu di kabinet kita menjajakan Pak Jokowi ada menteri desa. Yaitu di antara Bapak Mendes di Pak Budi. Ya ada menterinya khusus. Nah ini saya ucapkan selamat pada teman-teman di sini. Tadi disampaikan oleh Pak Basuki dari ribuan, tepatnya 74.610 desa. Ini yang terpilih hanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Selamat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito. Terima kasih Pak Tito atas kesediaannya dan terima kasih. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk para penerima penghargaan yang sudah juga termotivasi oleh Pak Tito. Kami persilakan untuk kembali. Ini luar biasa ke tempat duduknya. Menteri PUPR tadi Pak Basuki memberikan semangat. Pak Tito berikan semangat. Kalau gitu mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi desa-desa dan juga menjadi fondasi untuk Indonesia bangkit. Setuju banget, karena setiap ada pengunjung ke desa wisata, tadi Mas Menteri udah bilang, masing-masing desa wisata punya kelebihannya, baik culture, nurture, nature-nya juga, kan pasti banyak karya-karya. Kalau dibeli kan itu memajukan atau menggerakkan roda perekonomian ada di desa itu, jadi makin sejahtera, gitu. Ini pas, abis ini apalagi akan ada band yang mau tampil. Ini lagunya tuh pas. Ini lagunya. Oh ini lagu Raffi Ahmad banget Pak. Bukan. Lagu Raffi Ahmad sekitar 3 tahun kemarin deh. Maksudnya gimana? Pergi pagi pulang pagi. Nah ini lagunya pas buat Pak Sandiaga Uno, Pak Tito sama Pak Basuki. Oh iya. Pergi pagi pulang pagi untuk membangun negeri. Itu pas.
Mas. Begitu, langsung aja kita sambut. Ini dia Armada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu kebahagiaan malam ini Armada bisa hadir di sini di hadapan menteri-menteri kita yang sungguh luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk menteri-menteri kita teman-teman semuanya. Teman-teman terima kasih banyak. Di sini juga ada perwakilan dari 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Wah. Benar Mas Menteri? Kalau gitu kita harus minta Pak Basuki yang main drum gimana? Setuju? Pak Basuki mau main drum? Silakan Pak Basuki. Saya sama Pak Tito karena... Oke, saya mau kalau beliau berdua nyanyi. Oke. Wah. Aku sayang padamu, aku cinta padamu, semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini sekali lagi semua bernyanyi. Pergi pagi pulang pagi hanya untuk menjemput rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini sekali lagi semua bernyanyi. Let's go. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk menjemput rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Pergi pagi
Di balik sebuah kriya yang otentik, ada proses yang menjadikannya kokoh, siap untuk menopang yang bersandar. Tentang semua tangan yang menyelesaikan bagian akhir dengan seksama, menyusun bentuk satu demi satu, mewujudkan materi menjadi fungsi yang memadu padankan estetika dan budaya. Inilah harga dari sebuah kursi dengan kepribadian lokal, sebuah proses yang 100% Indonesia. Di balik sebuah pakaian yang otentik, ada banyak sentuhan dan perjalanan yang mengukuhkan keanggunannya. Ada tangan yang menyempurnakan tampilan akhirnya, memastikan setiap detail sesuai dengan rencana dan pemikiran, memadukan kecantikan alam, menenun dengan kebersamaan. Inilah harga dari sehelai kain anggun kebijaksanaan lokal, sebuah proses yang 100% Indonesia. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Indonesia, di Indonesia aja. Kita mau melanjutkan pembacaan penghargaan 7 kategori Desa Wisata Adwi 2022. Kategori Kelembagaan Desa Wisata, kategori Daya Tarik Pengunjung, dan kategori CHSE bersama dengan Direktur Tata Kelola Destinasi Bapak Indra Nitwa dan Memes Prameswari. Silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu, terima kasih Mbak Memes. Jadi ini peristiwa yang jarang terjadi. Iya. Ada 3 menteri, 1 wamen nyanyi. Iya, luar biasa mungkin ya dari kita tonton. Jadi kita harus apresiasi untuk para beliau-beliau ini. Saya ditemani Memes yang untuk membacakan penghargaan di depan semua peserta yang ada di Gedung Sabta Pesona ini di Kemenparekraf. Silakan Mbak Memes. Terima kasih juga Bapak Indra. Senang sekali, alhamdulillah saya dapat kesempatan dan bisa menemani Bapak membacakan kategori di Malam Puncak Anugerah Desa Wisata 2022. Sama-sama Mbak Memes ini luar biasa. Jadi Mbak Memes ini terkenal sebagai salah satu sinden milenial. Kalau yang saya kenal waktu kecil tuh sinden itu buwaljinah. Nah sekarang saya kenal ada anak muda yang sedemikian cantik rupawan jadi sinden. Tepuk tangan untuk Mbak Memes sebagai sinden milenial. Terima kasih. Pak Indra, ya. Penghargaan yang pertama ini yang akan kita bacakan adalah kategori Kelembagaan Desa Wisata. Ya. Saya mau bertanya dikit boleh Pak? Boleh. Saya jadi penasaran nih, bagaimana sih fungsi kelembagaan desa wisata itu? Fungsi kelembagaan adalah hal terpenting di dalam suatu destinasi atau pengelolaan destinasi. Karena lembaga ini yang akan memanage atau mengatur, menata kelola sumber daya yang ada, sumber manusia yang ada, agar tujuan-tujuan pembangunan yang disampaikan Pak Menteri tadi SDGs tercapai. Yaitu secara lingkungan bermanfaat, secara ekonomi bermanfaat, dan secara sosial tetap bertahan. Baik, kalau begitu kita langsung saja kita lihat bersama peraih penghargaan 5 terbaik kategori Kelembagaan Desa Wisata Anugerah Desa Wisata 2022 adalah peraih penghargaan 5 terbaik Kelembagaan Desa Wisata. Juara Harapan 2. Desa Wisata Tebat Lereh Meringang, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Juara Harapan 1. Desa Wisata GTP Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Juara 3. Desa Wisata Pela, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Juara 2. Desa Wisata Matano Iniaku, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Juara 1. Desa Wisata Dayun, Kabupaten Siak, Riau.
kepada peraih 5 penghargaan terbaik untuk kategori kelembagaan. Ya, dan dari 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022, masing-masing pastinya memiliki daya tarik tersendiri sehingga pengunjung berkeinginan untuk berkunjung. 50 desa wisata terbaik yang hadir di sini sudah pastinya memiliki potensi tersebut. Dan inilah peraih penghargaan 5 terbaik kategori daya tarik pengunjung Anugerah Desa Wisata 2022 adalah peraih penghargaan 5 terbaik kategori daya tarik pengunjung. Juara Harapan 2, Desa Wisata Lapasi, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Juara Harapan 1, Desa Wisata Sabah Budaya Baduy, Kabupaten Lebak, Banten. Juara 3, Desa Wisata Air Terjun Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Juara 2, Desa Wisata Seise Konyer, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Juara 1, Desa Wisata Keris, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Selamat untuk peraih penghargaan 5 terbaik kategori daya tarik pengunjung di ADWI 2022. Peraih penghargaan 5 terbaik kategori CHSE Anugerah Desa Wisata 2022 adalah peraih penghargaan 5 terbaik kategori CHSE. Juara Harapan 2, Desa Wisata Kampung Warna-Warni Tiga Rihit, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Juara Harapan 1, Desa Wisata Kampaga, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Juara 3, Desa Wisata Kambo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Juara 2, Desa Wisata Gampong Ulele, Kota Banda Aceh, Aceh. Juara 1, Desa Wisata Barania, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Indra, terima kasih sudah membacakan berbagai macam penghargaan-penghargaan. Ini saatnya kita ingin mengundang langsung untuk para peraih penghargaan dari 3 kategori tersebut. Dimulai dari peraih penghargaan 5 desa terbaik kategori kelembagaan desa. Kami mohon kehadirannya untuk para pemenang kategori kelembagaan desa wisata. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Ya, dan juga kami harap kesediaannya untuk naik ke atas panggung. Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Niwayan Giri Adyani. Senyumnya mana Pak? Yes. Tepuk tangan dong untuk para pemenang kita. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada Ibu sudah memberikan penghargaan, Ibu Niwayan Giri Adyani. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Nanti Sehat-sehat. sekali Ibu. Iya. Dan selanjutnya kita mau undang siapa nih peraih penghargaan apa nih A? Kami undang ke atas panggung peraih penghargaan 5 terbaik kategori Daya Tarik Pengunjung Anugerah Desa Wisata 2022. Yes, untuk sudah maju naik ke depan. Selamat ya. Tuh, kategori daya tarik pengunjung luar biasa. Iya. Dan juga yang terhormat untuk Deputi Pengembangan Destinasi dan juga Infrastruktur Bapak Vincentius J. Madu. Pak VJ. Kami mohon sekali lagi untuk naik ke atas panggung memberikan piala kepada para peraih penghargaan 5 terbaik kategori daya tarik pengunjung Anugerah Desa Wisata 2022. Ini sama kayak kamu ya. Banyak daya tariknya. Iya. Masih banyak yang mengunjungi ya. Iya. Endorse kalau aku mengunjungi. Iya, maksudnya endorse. itu. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang kita. Semangat terus membangun desanya menjadi desa wisata dan diberikan apresiasi oleh Pak Menteri. Betul. Semakin semangat untuk seluruh desa wisata di Indonesia. Betul. Terima kasih Pak VJ atas kesediaannya memberikan Terima kasih. Digodain piala lagi deh.
Ya Pak. Pak, tuh kamu kalau senyum kayak Pak VJ gitu loh. Iya, senyumnya menawan. Unyu. Dan yang terakhir di kategori ini kami undang ke atas panggung peraih penghargaan 5 terbaik kategori CHSE Anugerah Desa Wisata 2022. Dan juga semangat untuk semuanya sudah mendapatkan kategori CHSE. Betul, ini ladies nih. Iya. Semuanya ladies nih. Nih juara 1, juara 2 sampai harapan 2-nya. Dan yes, kita ingin mengundang Ketua Dewan Juri Adwi 2022 Bapak Azril Azhari untuk naik ke atas panggung Pak. Untuk menyerahkan penghargaan. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih. Monggo, terima kasih. Ibu-ibu, mbak-mbak, sis, jeng-jeng, terima kasih, selamat ya. Ini berarti desanya tuh dinilai oleh para juri tuh sangat bersih. Higienis, keren. Ya Pak ya, CHSE itu luar biasa loh. Ini harus. Yang membuat turis juga jatuh cinta dan betah. Itu Pak Mendagri tadi harus bilang CHSE-nya penting, kata Pak Sandiaga Uno, bener. Ini aku seneng banget, karena apa? Karena semua yang ada di sini pakai baju adat itu yang luar biasa dari 34 provinsi. Betul. Semuanya ada. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Karena kalau bukan kita menghargai bangsa kita dengan adat istiadat, siapa lagi? Iya kan, kita itu masing-masing jadi ikon untuk mengembangkan budaya-budaya dan juga adat istiadat yang kita tahu yang ada di negeri ini. Tapi memang saya pakai adat Sunda. Kalau Ayu Dewi pakai adat Jawa. Adat Jawa. Tapi adatnya nih suka marah-marah nih Ayu Dewi ini kadang nih. Yang adatnya bagus banget siapa tahu? Siapa? Nih dia nih udah adatnya bagus, suaranya bagus lagi. Mana? Nih dia nih ada Rara Lida. Tepuk tangan untuk Rara Lida. Yuk bareng yuk. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai.
Halo, selamat malam semuanya. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ini hari ini sudah hadir. Saya mau sapa dulu ya. Buat Pak Menteri. Mas Menteri, luar biasa. Mas Menteri ada utang loh sama saya. Wah, apa itu? Iya, saya waktu Mas Menteri kemarin ke Fakfak, ke kampung saya kasih parfum. Sampai sekarang belum dibayar. Ya. Oh, parfumnya dari biji pala ya? Iya, wow. Tadi saya dibisikin di belakang, minta sama Pak Tito katanya. Ditagih langsung di atas panggung lah ya. Iya, kamu mau beli juga? Saya jualan, ada bawa 500 dus di belakang. Siap, akan segera dilaksanakan nanti. Oke, iya. Itu parfum asli pakai buah pala. Dari kampung saya, dari Fakfak, pakai buah pala dan namanya Mystica botanica. Jadi itu dikembangkan oleh anak muda di sana sebagai souvenir. Luar biasa. Tepuk tangan untuk parfumnya. Luar biasa. Kita senang banget malam ini, keren banget, kita sudah melihat semua performance dan kali ini kita akan langsung untuk melanjutkan kepada penghargaan yang selanjutnya. Kita lihat ya, peraih penghargaan 5 terbaik kategori souvenir Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 adalah peraih penghargaan 5 terbaik kategori souvenir. Juara Harapan 2, Desa Wisata Tondok Bakaru, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Juara Harapan 1, Desa Wisata Kubah Basirih, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juara 3, Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Kota Batam, Kepulauan Riau. Juara 2, Desa Wisata Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 1, Desa Wisata Taman Loang Balok, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wah, selamat ya. Pemenang. Iya. Nah, selanjutnya mengikuti perkembangan teknologi digital, desa wisata di Indonesia juga memanfaatkan sebagai wadah promosi desanya. Untuk itu mari kita lihat bersama peraih penghargaan 5 terbaik kategori digital dan kreatif Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 adalah peraih penghargaan 5 terbaik kategori digital kreatif. Juara Harapan 2, Desa Wisata Bugisan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Juara Harapan 1, Desa Wisata Silokek, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Juara 3, Desa Wisata Perlang, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Juara 2, Desa Wisata Buluh Duri, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Juara 1, Desa Wisata Budo, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Nah, Bang Mamat, kalau kita lagi mau liburan nih, jalan-jalan gitu kadang nggak cukup untuk sehari aja. Oh iya, tentunya. Makanya kita butuh tempat buat istirahat atau malah tempat untuk nginep. Menikmati malam di desa dan menyambut pagi yang biasanya jauh dari kebisingan jalan ya. Yoi, betul sekali. Dan karena konsen tersebut, Dinda, Anugerah Desa Wisata juga memasukkan kategori homestay dan toilet umum. Yes. Sebagai 2 kategori penting yang harus ada di setiap desa wisata. Keren banget. Iya, betul. Jadi harus ada toilet yang bersih, homestay-nya juga oke gitu. Betul, luar biasa. Makanya sekarang ini kita langsung lihat saja bersama peraih penghargaan kategori homestay Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 adalah peraih penghargaan 5 terbaik kategori homestay. Juara Harapan 2, Desa Wisata Hilisi Maitana, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Juara Harapan 1, Desa Wisata Pentagen, Kabupaten Kerinci, Jambi. Juara 3, Desa Wisata Lonuo Bukit Arang, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
Juara 2, Desa Wisata Malangga, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Juara 1, Desa Wisata Negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Peraih penghargaan 5 terbaik kategori toilet umum. Juara Harapan 2, Desa Wisata Kampung Tobati, Kota Jayapura, Papua. Juara Harapan 1, Desa Wisata Belitar Seberang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Juara 3, Desa Wisata Situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Juara 2, Desa Wisata Limbo Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Juara 1, Desa Wisata Kampung Pecinan Glodok, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Ini kita tuh lagi mau mengundang peraih penghargaan selanjutnya di Anugerah Desa Wisata 2022. Kita akan lanjutkan ya untuk meminta naik ke atas panggung 5 terbaik kategori souvenir Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Silakan untuk maju ke atas panggung dan kami mohon kesediaannya untuk Bapak Bima Krida Pamungkas selaku Head of CSR PT Astra International Tbk untuk berkenan menyerahkan piala kepada para pemenang penghargaan. Silakan Bapak. Luar biasa, ini bisa jadi tempat outing juga ya Pak buat teman-teman dari Astra ya kan. Sekali lagi terima kasih kepada 5 terbaik kategori souvenir dan terima kasih kepada Bapak Bima Krida Pamungkas. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meraih penghargaan. Monggo kembali ke tempatnya. Ini manis-manis loh Mas. Sekarang kita akan meminta untuk naik ke atas panggung lagi peraih penghargaan 5 terbaik kategori digital kreatif Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Ini udah melek digital, keren banget ya Desa Wisata bisa sampai melek digital, emang mengikuti perkembangan zaman. Iyalah. Karena kan ekosistem digital tuh harus jadi yang utama supaya orang makin tahu kehebatan desanya. Untuk itu kita mau mengundang ke atas panggung Bapak Antonius Widodo Mulyono selaku Direktur PT Bank Sentral Asia untuk menyerahkan piala. Monggo Pak. Ya, dan seperti biasa foto bersama. Ya, luar biasa supaya loh ada ini. Kenangan bersama. Ini keren, berarti masing-masing desa wisata tuh udah melek apa yang harus ditampilkan di sosial media. Benar. Di setiap kelebihan dari desa wisatanya supaya menarik pengunjung. Betul. Keren loh ini. Foto bersama para pemenang perwakilan desanya dan juga sama Bapak Antonius Widodo Mulyono. Terima kasih kami persilakan untuk duduk di tempatnya. Terima kasih Pak Antonius Widodo, terima kasih banyak. Monggo, Pak. Sehat selalu Pak. Dan selanjutnya kita berikan penghargaan lagi. Penghargaan 5 terbaik kategori homestay Anugerah Desa Wisata 2022. Dan kami mohon kesediaannya untuk Ibu Swandayani Gunadi selaku Direktur Marketing Adira Finance. Siap. Oh diwakili. Silakan Pak. Dan berfoto bersama. Betul. Ini bisa dibaca ya, juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1 dan harapan 2-nya. Ini luar biasa banget loh, A. Ini homestay, ini tuh lagi tren di kalangan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak muda nih, kalau lagi healing mereka tuh kadang pengen bener-bener masuk sampai ke tempat-tempat yang mereka bisa ngerasakan kehidupan sehari-hari penduduknya. Selamat untuk para pemenang kategori homestay. Untuk perwakilan desa wisatanya luar biasa. Terima kasih juga untuk perwakilan dari Adira, terima kasih. Selamat ya Pak, berarti ini desa wisatanya memberikan kenyamanan luar biasa Pak. Yang terakhir kami undang ke atas panggung peraih penghargaan 5 terbaik kategori toilet umum Anugerah Desa Wisata 2022. Betul, ini penting sekali loh karena kan untuk menarik pengunjung kita harus tetap menjaga kebersihannya. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Richard Aditya selaku Direktur West Territory Grab Indonesia untuk dan menyerahkan piala. Silakan. Selamat untuk desa-desa wisata yang ada di sini terlihat di layar. Iya. Luar biasa, terima kasih, tepuk tangan juga, thank you so much Bapak Richard Aditya untuk kesediaannya memberikan piala dan selamat. Terima kasih selamat Pak. Ya. Terima kasih Pak Richard, terima kasih. Selamat. Grab, mantap emang Grab itu mantap, top is the best.
Wah, brand ambassador. Yes, iya, muka kamu di mana-mana. Terusin pokoknya jangan kemana-mana. Ini yang pasti kita dari kemarin sudah lihat-lihat video-video dari 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Yes. Semuanya bagus-bagus, semuanya kece-kece. Yang pasti potensi dan keindahannya beneran dan bikin pengen datang ke sana langsung. Bener lah pastinya. Semoga kita berdua dan teman-teman kita semuanya juga yang ada di sini ada rezeki dan bisa jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Iya dong. Menikmati keindahan desa-desa wisata dan Indonesia tercinta kita ya. Ya kan? Karena potensinya sangat luar biasa. Tepuk tangan dong yang meriah untuk semua 50 desa wisata terbaik di Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dari 34 provinsi di Indonesia. Pak Sandiaga Uno. Oke. Selamat menikmati ya, sukses, nanti fotonya bisa diserahkan kepada ya. Saya ekologi ya. Kok nggak mau berdiri ya? Ternyata hari ini menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa dan mungkin sepanjang hidup saya baru kali ini Mas kesini. Tapi saya berharap mudah-mudahan lain waktu bisa kesini lagi di event yang beda. Mas, saya luar biasa. Kursi menteri ini, waduh. Waduh. Sudah, ini nggak cocok nggak jadi Pak Menteri aku? Oh sudah. Mantap, terima kasih Pak Menteri. Loh, saya ini jadi pembantu. saya asisten menteri. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Indonesia, di Indonesia aja. Di balik sebuah kriya yang otentik, ada proses yang menjadikannya kokoh, siap untuk menopang yang bersandar. Tentang semua tangan yang menyelesaikan bagian akhir dengan seksama, menyusun bentuk satu demi satu, mewujudkan materi menjadi fungsi yang memadu padankan estetika dan budaya. Inilah harga dari sebuah kursi dengan kepribadian lokal, sebuah proses yang 100% Indonesia. Di balik sebuah pakaian yang otentik, ada banyak sentuhan dan perjalanan yang mengukuhkan keanggunannya. Ada tangan yang menyempurnakan tampilan akhirnya, memastikan setiap detail sesuai dengan rencana dan pemikiran, memadukan kecantikan alam, menenun dengan kebersamaan. Inilah harga dari sehelai kain anggun kebijaksanaan lokal, sebuah proses yang 100% Indonesia. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Indonesia, di Indonesia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ibu Angela Tanusudibio, seluruh jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, seluruh pelaku industri pariwisata dan desa wisata Indonesia, para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada acara Malam Anugerah Desa Wisata 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan Anugerah Desa Wisata di malam hari ini. Hadirin yang sekalian yang berbahagia, di tengah gejolak ekonomi global saat ini kita patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia cukup mempunyai daya tahan. Terbukti Indonesia mampu tumbuh di atas 5% dalam 3 kuartal terakhir. Inflasi dalam negeri juga terjaga di angka 5,95% di tengah lonjakan inflasi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat di angka 8%, Inggris 9,9%, bahkan Turki mencapai 83%. Dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat juga masih solid. Indeks keyakinan konsumen dan penjualan eceran masih terjaga. Sejalan dengan capaian tersebut, perkembangan positif juga terus terjadi pada industri pariwisata. Penanganan pandemi yang baik dan peningkatan mobilitas masyarakat, maka sektor akomodasi, penyediaan makanan dan minum turut meningkat. Di triwulan kedua, sektor akomodasi, makanan minuman tumbuh 9,76% secara year on year. Sementara itu dari data BPS, jumlah penumpang domestik sebesar 33,9 juta orang di bulan Agustus year to date, dan sejumlah penumpang internasional 3,2 juta orang, naik dibandingkan di tahun lalu sebesar 91,81%. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 510.246 di bulan Agustus. Capaian ini adalah tertinggi tentu saja dalam setahun terakhir, karena di tahun lalu masih ada larangan terkait dengan COVID-19. Kita bersyukur pariwisata Indonesia menurut World Economic Forum naik pesat hanya dalam waktu 18 bulan, dan peringkat wisata melesat ke urutan 32 dari sebelumnya 44. Untuk pertama kali Indonesia berada di atas Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam travel dan tourism Competitiveness Index di tahun 2021. Kami mengapresiasi kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga seluruh stakeholder atas capaian prestasi ini. Pemerintah terus mendorong sektor pariwisata menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tentu saja ini akan meningkatkan pendapatan devisa serta menyerap tenaga kerja. Program pengembangan pariwisata saat ini digalakan oleh pemerintah, termasuk oleh Kementerian Parekraf, tentunya terkait dengan pengembangan desa wisata. Saya berharap setiap desa atau daerah perlu mencermati sektor strategis dan potensial yang dapat dikembangkan untuk bisa memberikan nilai tambah positif dan produktivitas bagi perkembangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya mengapresiasi langkah tersedianya dan terlaksananya kegiatan Anugerah Desa Wisata 2022 dengan tema Indonesia Bangkit, dan terima kasih kepada 3.419 desa wisata yang telah berpartisipasi menjadi peserta dari Anugerah Desa Wisata Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada 50 besar desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Saya berpesan agar momentum pertumbuhan sektor pariwisata dapat dimanfaatkan secara optimal. Kita perlu optimis bahwa perekonomian di masa depan lebih baik dan tidak berhenti berinovasi untuk mewujudkan desa wisata yang mampu menarik daya saing daripada wisatawan, dan juga desa wisata kita mampu bersaing di dunia global. Dari desa untuk Indonesia Bangkit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai daerah,
kami datang. Lewat kesenian, kita pun berjuang. Segala upaya untuk Indonesia, demi karumannya di mata dunia. Guru Soekarno Putra. Untukmu Indonesiaku, hasratku aku limpahkan, memuja keagunganmu demi bahagia di masa depan. Indonesiaku, jiwaku aku teguhkan, menjaga kebesaranmu demi rakyatmu dan kemanusiaan. Ini bukan hanya tentang petualangan, tapi ini adalah awal dari sebuah perjuangan. Kami masuk 50 besar desa wisata terbaik dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, Pak Menteri, terima kasih. Untuk menyusun yang terurai, mengumpulkan yang terberai. Mana suaranya? Yeay! Kangku bilang luar biasa. Kangku bilang luar biasa. Tanpa melihat siapa mereka, tanpa membedakan latar mereka. Gerak ini ditasbihkan dengan doa, berharap hanya pada Yang Esa. Perjalanan ini mengajarkan kita tentang semangat luar biasa.
dari insan-insan terbaik di negeri Indonesia. Karena kebangkitan berasal dari jiwa-jiwa mereka yang tak kenal lelah dan tak pantang kalah. Senyum, tawa, bahagia, haru, tangis, pilu, menjadi saksi derap langkah ini di setiap keindahan desa. Terik, hujan, siang, malam, menjadi warna dalam perjuangan dan terukir indah di kenangan. Ini adalah sebuah kemenangan. Bagi kami, mereka pahlawan. Dari desa untuk bangkitnya Indonesia. Mas Menteri Sandiaga Uno. Wow, keren banget. Ini merupakan bukti nyata yang dilakukan oleh Mas Menteri datang ke desa, pergi pagi pulang pagi, itu beliau lakukan. Tepuk tangan untuk beliau. Ini benar-benar dedikasinya Mas Menteri untuk membangun negeri. Kami mohon dengan hormat kepada Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno untuk dapat naik ke atas panggung, memberikan closing speech sekaligus membacakan penghargaan untuk desa wisata terfavorit Anugerah Desa Wisata 2022. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Muhammad Tito Karnavian, Bapak Menteri Dalam Negeri kita. Tepuk tangan, Pak Tito masih stay sampai penghujung dan terima kasih supportnya untuk program Desa Wisata kami. Yang saya hormati sahabat saya sekaligus juga Ketua Dewan Juri Kehormatan Bapak Budi Aristiadi, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta jajarannya. Tadi ada Pak Dirjen, terima kasih Pak Dirjen. Bukunya nanti saya tunggu. Yang saya hormati perwakilan dari Komisi 10 DPR RI, Bapak Sofyan Tan dan Pak Muhammad Kadafi. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir, Bapak Gubernur Banten, Wakil Gubernur DIY, Wakil Gubernur Bali, dan para Gubernur dan Wakil Gubernur yang mungkin ada di luar di tempat area festival. Yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah hadir untuk mengawal 50 desa wisata yang hadir di sini. Yang saya hormati mitra-mitra kami dari BCA, Pak Widodo, dari Astra, Pak Bima, dari Adira yang hadir mewakili Mbak Swandayani Gunadi, juga Mas Richard yang mewakili Grab. Salam
bela sungkawa untuk Pak Rizky Karmadibrata. Kami semua kehilangan karena ayah beliau juga adalah mantan sekjen di Kemenparekraf di sini. Sampaikan kami juga turut berduka cita kehilangan ibunda dari Bapak Rizky Karmadibrata. Bapak Ibu pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga yang hadir di sini, terima kasih. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Baparekraf, mulai dari Ibu Ses sampai seluruh deputi yang hadir. Tepuk tangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Tepuk tangan untuk Dewan Juri kita yang telah bekerja keras luar biasa selama 10 bulan lebih. Dan yang paling saya cintai, 50 pengelola desa wisata ADWI 2022. Saya awali dengan pantun, mohon cakepnya. Jalan-jalan di Indonesia aja ke desa wisata. Beli produk bangga buatan Indonesia yang sungguh eksotik. Dengan dukungan Bapak Ibu semua yang tercinta, pengembangan desa wisata insya Allah berjalan lebih baik. Puji syukur, alhamdulillah wa syukrulillah, Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 segera akan kita tutup. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan dari unsur Pentahelix, dari akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintah, dan media yang telah hadir. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada 3.419 desa wisata yang telah mengikuti ADWI 2022 dari 34 provinsi. Saya ingin memberikan apresiasi khusus kepada para pemerintah daerah, kepala daerah yang telah menggali potensi desa wisata ke depannya. Tadi saya bicara sama Pak Menteri PUPR dan Pak Tito, ini adalah anugerah yang Indonesia miliki. Mari sama-sama, Forbes sudah menunjuk Indonesia sebagai negara terindah. Mari kita kembangkan desa wisata. Setuju semua? Saya terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri. Tepuk tangan untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan juga program kolaborasi pendampingan desa wisata kepada Astra Internasional, kepada BCA, Adira, dan Grab Indonesia, dan banyak lagi yang akan bergabung. Sesuai dengan Bapak Tito yang Pak Mendagri sampaikan, bahwa promosi bukan hanya sports, tourism, tapi juga produk ekonomi kreatif untuk shopping. Ini yang akan kami ke depan akan lebih tingkatkan lagi. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada semua yang hadir, telah pecah rekor muri. Tadi pagi telah diserahkan oleh Bapak Jaya Suprana kepada Desa Wisata Pariangan sebagai desa wisata pertama dengan batik beraroma kopi. Jadi kalau pakai baju batiknya, kopinya tercium. Dan desa wisata pertama yang memiliki pewarna batik alami dari limbah kopi di Indonesia. Tepuk tangan untuk Desa Wisata Pariangan dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Selanjutnya, muri pecah rekor dan dianugerahkan kepada Desa Wisata Aeng Tong Tong sebagai desa wisata dengan empu keris terbanyak. Selanjutnya ini yang sangat menarik, Pak Tito pasti sudah kesini. Desa Wisata Ngilngof dengan pantai Nglurbot sebagai desa wisata dengan pasir pantai putih terhalus. Dan ini sudah mendapatkan penghargaan dari Muri. Selanjutnya kami telah memberikan pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu sertifikat kepada 2 desa wisata yang telah mendapatkan desa wisata berkelanjutan atau sustainability environmental, yaitu desa wisata Alamendah. Tepuk tangan untuk Alamendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan desa wisata Wukir Sari, ini dekat tempat dari Bapak Wagub, yaitu di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepimpinannya Pak Wagub. Sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan tema G20 Recover Together, Recover Stronger, ADWI 2022 mengambil tema dari Desa untuk Indonesia. Sekali lagi, dari Desa untuk Indonesia. Dan ADWI 2022 adalah meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan omset penjualan produk-produk ekonomi kreatif di masing-masing desa. Kami hadir dengan semangat 3T, program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, dengan semangat 3G, yaitu gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi online. ADWI 2022 juga mengangkat tema 3C. Apa itu 3C?
berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Tepuk tangan untuk 50 desa wisata kita. Sesuai dengan tugas kita juga di Kemenparekraf, kita berwisata di Indonesia aja dan kembangkan bangka buatan Indonesia dengan semangat kerja 4As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Tahun depan ada potensi resesi, tapi saya semakin yakin dengan pengembangan desa wisata, insya Allah kita bisa atasi dengan bergandengan tangan sesuai dengan pesan Bapak Presiden Joko Widodo. Kita ciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru tahun ini, dan 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di desa wisata dan parekraf. Terima kasih, dan saya akhiri dengan pantun penutup. Mohon cakepnya sama-sama. Are you ready? Kain tenun memiliki kualitas jempolan. Kalau dipakai jadi keren untuk bergaya. Dengan pengembangan desa wisata berkelanjutan, ayo bangkitkan perekonomian Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dan puncaknya sekarang saya akan langsung membacakan desa terfavorit yang dipilih berdasarkan jumlah vote terbanyak melalui netizen. Dan desa terfavorit ini dilihat dari perolehan likes di YouTube Kemenparekraf selama tanggal 24 Oktober sampai 28 Oktober 2022. Kita lihat ya, desa wisata terfavorit anugerah Desa Wisata Indonesia diberikan kepada selamat kepada peraih penghargaan Desa Wisata terfavorit Anugerah Desa Wisata 2022 untuk dapat naik ke atas panggung. Boleh kita minta tepuk tangannya untuk desa terfavorit di Anugerah Desa Wisata 2022. Dan piala akan diserahkan langsung oleh Mas Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Silakan Mas Menteri. Tuh, ini dia momen-momen yang membanggakan dan mengharukan. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan ini semua memberikan motivasi untuk kepada seluruh desa-desa yang ada di Indonesia lebih semangat lagi semua. Setuju Raffi, ini yang pasti tuh aku tuh salut, bangga, senang banget ya punya Mas Menteri yang selain hobinya menjadi Iron Man ya. Beliau tuh hatinya kan juga cintanya untuk desa wisata gitu. Mudah-mudahan tahun depan Mas Menteri adain lagi Mas Menteri, ini pasti ditunggu-tunggu oleh seluruh desa. Pak Mendagri siap. Mudah-mudahan tahun depan semakin banyak lagi kalau yang ikutan. Dan pastinya udah 2 tahun berturut-turut kami ucapkan selamat untuk Mas Menteri mengadakan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Udah 2 tahun berturut-turut. Benar. Semakin banyak animonya dan juga membuat inovasi dan juga membuat semangat para desa-desa di seluruh Indonesia. Setuju Raffi, dan yang pasti satu hal, dari desa untuk Indonesia. Bangkit. Terima kasih ucapkan sekali lagi kepada seluruh pihak yang sudah mendukung rangkaian acara ADWI 2022. Untuk para mitra yang sudah bersama-sama membangun desa wisata, kami ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa tahun depan di Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Armada. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu.
aku mengadu. Pulang malu tak pulang rindu. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan, dan aku terus berjuang, pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi ku galau, aku galau, jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu. Pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu. Tak pulang rindu. Sudah lama ku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi ku lakukan. Wahai kawan teman seperjuangan yang bernasib sama, semua boleh bertepuk tangan sekali lagi. Suaranya yang paling keras ikut bernyanyi bersama kami. Belum menentu, pada siapa aku mengadu. Pulang malu tak pulang rindu, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu, pulang malu tak pulang rindu. Tak pulang rindu. Tak pulang rindu. Terima kasih, selamat datang.